anak misalnya, bagus nggak cerita Bapak ini gitu. Setelah itu terjadi, mereka memberikan komentar sebagai pembaca kita, maka kalau Bapak sudah srek, sudah kuat hatinya, maka postinglah. Dan kalau sudah diposting, Pak, sudah, Bapak santai saja. Terima resiko. Istilahnya EGP-in. Emang gue pikirin gitu. Orang lain mau bicara apa? Yang penting kan niatan Bapak bagus. Karena kalau Bapak selalu mendengarkan omongan orang, Bapak tidak akan pernah bisa jadi penulis. Ya, ketika saya menulis buku yang pertama, Menunggu Budi Maldives, padahal saya sudah riset 1 tahun loh, Pak. Itu yang memberikan komentar negatif pada saya banyak. Hanya saja, ya saya tidak patah. Justru semakin saya diberi komentar yang tidak bagus, saya buktikan pada orang yang memberi komentar bahwa saya tetap menulis dan saya berjuang lebih keras sampai akhirnya Maldives bestseller, Pak. Kalau saya boleh katakan di antara novel yang waktu itu terbit, ada yang bagus sampai 700 sekian gitu terjual. Maldives sampai cetakan 5, Pak, saya jual sendiri hampir 1000 buku. Tepatnya 978 buku. Seperti itu. Jadi jangan patah, menulis, diedit, dibaca lagi oleh orang lain, Bapak yakin, Bapak srek, Bapak itu bagus, niatnya lurus, posting. Orang mau ngomong apapun, abaikan. Pertanyaan pertama, semoga memuaskan. Boleh saya undang untuk pertanyaan yang kedua. Atau Mbak Ika jadi moderator lagi, boleh. Kalau saya langsung nggak apa-apa. Saya hanya tidak ingin mengecewakan teman-teman karena sempat mati baru saja. Jaringannya. Silakan. Monggo sebutkan nama. Ya Bunda, perkenalkan nama saya Aniling dari Sumatera Selatan. Saya mau tanya Bun, ini kan Bunda udah luar biasa banget ya untuk promosi bukunya. Kasih tips dong Bun, gimana caranya supaya kita itu bisa gitu menjual hingga berapa ratus eksemplar atau berapa puluh eksemplar gitu kan? Karena nggak semua orang saya rasa bisa promosi gitu kan. Jadi langkah-langkahnya, kisi-kisinya itu apa sih Bun yang harus kita lakukan untuk promosi karya kita kayak gitu? Itu aja sih pertanyaan saya Bunda. Oke, pertanyaannya sebenarnya ini melebar dari topik kita malam ini ya, bahwa ini adalah menulis kisah inspirasi, tapi tidak masalah, saya berikan tips saja. Begini, seperti Anda pergi ke pasar, Anda kan melihat banyak sekali penjual, ya. Ada ratusan penjual di pasar. Rezekinya pun macam-macam. Yang dilakukan pun cara menawarkannya macam-macam. Sama juga penulis sama. Di Facebook banyak sekali penulis. Yang dilakukan juga macam-macam. Beda-beda. Ada yang pakai video, ada yang pakai apa. Saya ini orangnya nggak canggih, Mbak. Saya ini tidak bisa membuat video yang seperti itu, yang seperti anak sekarang itu tidak bisa. Tetapi kalau jadi penjual itu kan harus ramah, jujur, pandai menawarkan, dan menawarkannya itu tidak abal-abal. Ramahnya juga tidak abal-abal. Hanya karena pengen bukunya laku aja, 2 bulan ramah sekali. Setelah bukunya dibeli, ganti, nggak ramah lagi. Orang yang nggak suka, ini namanya bersahabat itu ya terus seperti itu. Bukunya dibeli, alhamdulillah, tidak alhamdulillah, disapa juga tetap cinta, nggak disapa juga tetap cinta. Seperti itu. Pedagang kan seperti itu. Kemudian, kualitas buku Anda otomatis harus diperhatikan. Kalau orang membeli karya kita, kemudian karya kita dipromosikannya tinggi sekali, bahwa karya kita ini bagus, begini. Ternyata kemudian karya kita itu tidak berkualitas. Dengan sendirinya, orang ya pasti akan
kecewa. Jadi dalam hal ini kita harus menjual buku dengan santun, promosi nggak boleh malu juga. Lah itu buku-buku Anda sendiri kok. Lah kalau misalnya Anda tidak jual sendiri, menggantungkan sama orang, boleh memang. Kan ada ininya ya, ada fee-nya. Kalau misalnya dijual oleh reseller, bisa saja. Cuma tinggal Anda tanya kembali ke diri Anda, berapa sih modal Anda kalau mau membayar reseller? Karena reseller pun sebenarnya juga mengambilkan sekian persen dari keuntungan. Ya karena tugasnya memang menjual itu juga tidak mudah begitu loh. Nah, kalau saya karena uang saya juga biasa-biasa saja, saya merasa ini buku saya. Yang tahu buku saya adalah saya. Kelebihan atau kekurangannya saya. Jadi saya lebih percaya diri dong jual buku saya. Saya pernah dibilang kayak tukang jamu. Tiap hari nawarin buku. Tiap hari nawarin buku. Kalau misalnya saya punya 1000 buku nih, terus nggak saya tawarin karena saya gengsi, karena saya malu. Nah terus siapa yang mau jual buku saya? Justru kalau misalnya Anda itu adalah seorang penulis buku yang handal, seorang penjual buku yang juga handal, karena ini di menentukan kesuksesan Anda loh. Anda nggak boleh malu sama yang seperti itu. Lah Anda yang punya modal kok, kalau modalnya balik juga itu keuntungan Anda. Anda tidak bisa menggantungkan pada orang lain. Maka gantungkanlah kesuksesan buku Anda, penjualan buku Anda ada di pundak Anda sendiri. Dan doa. Itu tidak bisa ditinggal. Saya merasa bahwa doa ibu saya waktu itu yang sangat mensupport saya. Ketika saya mau ikut sekolah novel waktu itu saya nggak punya uang. Kenapa? Karena 5 juta ya Mbak ya bayarnya. Saya nggak punya uang. Ibu saya waktu itu mau umroh. Jujur saya sama kakak saya urunan untuk umroh nih. Ada keponakan saya di sini malam ini, Ria Octavia. Ini saksinya ponakan saya pada saat itu kami mengumrohkan ibu, sehingga saya mengorbankan diri untuk tidak ikut sekolah novel. Cuma saya berharap dalam hati saya nggak bayar, saya akan nulis novel sesuka saya sendiri. Saya riset 1 tahun. Tetapi ternyata hasilnya luar biasa. Dan saya minta doa ibu saya waktu itu. Bu, aku nggak bisa sekolah novel karena mengumrohkan ibu. Tolong saya didoakan ya Bu, supaya novel saya ini berhasil. Ternyata benar, bestseller, sampai 5 kali cetak, laku 1000 buku. Seperti itu. Jadi ada ikhtiar maksimal dalam menuliskannya, kemampuan Anda harus ditingkatkan, dalam menjualnya, Anda memang juga harus menjual dengan bagus, dengan garansi bukunya yang berkualitas. Jangan lupa tirakatnya, doanya. Seperti itu. Terima kasih. Siap, Bunda. Terima kasih banyak tipsnya. Terima kasih. Itu banyak pertanyaan di chat kayaknya, Bunda. Dilanjutkan ya, untuk silakan. Diskusi. Saya bacakan ya, Bunda ya? Ya, monggo. Oke, kita ke pertanyaan chat dulu ya, teman-teman. Oke. Bagaimana cara memunculkan ide menulis itu sudah belum, Bunda? Memunculkan ide? Iya. Oke. Belum ya? Oke, saya bacakan dulu. Sebentar, Bunda, saya bacakan. Bagaimana caranya memunculkan ide menulis dan bagaimana caranya agar konsisten dalam menulis di tengah kesibukan. Nah, semua orang sibuk ya, Bunda. Bagaimana cara memunculkan ide dalam menulis? Di komen-komen itu banyak sekali orang bilang begini, saya pengen loh nulis real kayak Bunda, tetapi itu saya mencari idenya susah sekali. Ya Allah, ide itu sebenarnya banyak loh teman-teman ya. Ide itu ada di sekeliling kita. Makanya kenapa saya bilang tadi pada teman-teman, itu nyari ide itu nggak usah jauh-jauh. Dari kehidupan Anda sehari-hari saja. Misalnya rata-rata kan di sini Anda ini seorang guru ya. Ide itu diambil dari murid-murid. Bagaimana kehidupan murid Anda yang mungkin jarak rumahnya jauh, tetapi dia juara 1. Sepatunya mungkin jebol-jebol, tapi dia berprestasi. Itu kan ide itu. Ya, kita menceritakan bagaimana kegigihan seseorang, tetangga kita, murid kita, suami kita, itu kan ide. Kalau misalnya Anda mengikuti serial saya yang Rumah Kos Bunda itu
Itu semuanya adalah kejadian sehari-hari. Hanya saja kok kebetulan yang saya lakukan itu nyerempet-nyerempetnya itu selalu ada pendekatan nilai-nilai yang moralnya tinggi. Nilai yang agamis seperti itu. Dan memang mohon maaf, agak luar biasa. Mohon tidak ditanggapi dengan negatif, saya memang pernah mengangkat, seperti di serial saya katakan, itu ada seorang pengemis yang mempunyai cucu yang akhirnya memang kami ambil untuk tinggal di rumah kami sekolahkan, seperti itu. Ini kan ya memang agak jarang ya, tapi ini terjadi dalam kehidupan saya. Nah, it happens, ada di sekitar kita. Memberi sesuatu kepada Mbah Pijat misalnya. Loh, itu kan berarti kita menolong orang lain itu. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Dalam ajaran Islam ada, dalam ajaran Kristen ada, Hindu, Buddha ada. Bukankah itu sebuah ide kalau kita mengulurkan tangan kepada orang lain, kita membantu orang lain? Jadi ide jangan dipikirin kayak sesuatu yang sangat besar, repot sekali untuk digali. Seperti itu. Seperti Anda seolah mengarang novel. Ambil saja ide dari kehidupan Anda sehari-hari. Coba sih Anda kalau naik mikrolet misalnya, waduh sekarang naik sepeda motor semua ya, ngobrol sama Pak sopir. Saya tuh pernah punya ide seperti itu. Ngobrol sama Pak sopir, saya wawancarai, Bapak putranya berapa, anaknya berapa? Anaknya 3 loh. Sopir mikrolet anaknya 3, sarjana semua. Orangnya tuh sampai bilang ke saya itu loh Bu, warisan tuh enggak punya. Karena diambil kakak-kakak saya. Untuk apa tapi saya berebut warisan? Orang kalau saya meninggal nanti yang saya dapat hanya tanah 1/2 meter kali 2 meter cukup. Itu tuh sebuah ide betapa seorang sopir mikrolet ya, yang sangat sederhana hidupnya, mempunyai anak 3, sarjana semua, dan betapa tidak serakahnya dia. Warisan orang tua dia tidak ikut berebut karena dia tahu bahwa ketika meninggal yang dia punya nanti hanya tanah 1/2 meter kali 2 meter saja. Itu ide. Jadi silakan Anda banyak berbicara dengan tetangga, ngobrol dengan teman, mempunyai ide tentang cerita-cerita inspirasi kebaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Oke, luar biasa. Berarti ide nggak usah dicari, ide ada di dekat kita gitu ya Bunda ya. Iya, betul. Betul sekali. Semoga PR-nya berarti kita mulai lebih jeli, lebih sensitif untuk mengolah ide. Maaf ini ada iklan. Naik mikrolet aja bisa dapat ide loh. Maaf ini Bunda ada iklan nih sekecil, maaf ya sahabat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini mengenai bagaimana cara menuangkan dalam bentuk tulisan, bagaimana cara memulai dalam menulis. Karena sudah punya ide tapi mau nulisnya bingung katanya gitu. Aduh, sudah mempunyai ide tapi menulisnya bingung. Ini gimana ini? Mungkin saya kaitkan dengan pertanyaan yang tadi yang belum saya jawab ya, konsistensi. Nah, kalau ada challenge itu sebenarnya kan Anda seperti ditantang gitu ya untuk menulis. Mau nggak mau tulisannya bagus atau mau tulisannya jelek, pokoknya kalau ada challenge kan Anda menulis. Ya kalau misalnya Anda tidak bisa mengembangkan ide, kenapa kemudian Anda tidak menulis sesuatu tapi dengan keluhan saja? Saya pernah menjumpai ada teman di SMA ini lama sekali tidak menulis ya. Tidak masalah dia memang tidak punya ide. Yang dia tulis adalah, teman-teman, saya itu sebenarnya kepingin menulis gitu. Tapi entah kenapa saya tidak pernah bisa menuangkan ide saya. Akhirnya ini hanya berputar-putar saja di kepala saya. Tidak pernah menjadi tulisan yang berarti bla 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 bla. Loh, itu sudah nulis loh.
Idenya apa? Tentang kemalasannya. Iya kan? Pak Muhammad Arafah Pasir ketawa tuh. Ya itu kan idenya ya karena kemalasannya itu. Jadi tulisan loh. Kenapa? Karena kemalasannya kemudian ditulis. Dan akhirnya hikmahnya apa? Ternyata setelah saya pikir-pikir, kemalasan saya itu tidak ada gunanya untuk saya pelihara. Karena itu sangat merugikan saya. Karena itu teman-teman, misalnya begitu penutupnya ya. Mari kita bunuh kemalasan. Karena Umar bin Khattab saja mengatakan bahwa andai aku boleh membunuh seorang pemalas, maka akan aku bunuh dia. Loh, itu loh sudah keluar tuh idenya. Padahal tadi dia ngomongin dirinya sendiri. Kalau saya tuh malas, nggak bisa nulis, nggak konsisten, dan lain-lain. Tapi setelah dia tulis, dia curhatkan semuanya. Jadi sebuah tulisan di sebuah klub literasi, terakhir-terakhirnya gubrak gitu. Ada pesannya, ada hikmahnya. Loh. Apa nggak keren itu? Jadi Anda jangan takut kalau nggak bisa nulis ide, ya tulis aja sesuka hati Anda. Pokoknya kan Anda nulis, minim 100 kata. Lebih dari itu, alhamdulillah. Kalau tidak, astagfirullah. Astagfirullah. Silahkan, ada yang mau lagi. Kita santai saja ya, biar dapat banyak pertanyaan. Saya senang kok melayani Anda. Silakan. Betul. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menulis agar tulisan itu seperti dinikmati tadi, Bu? Tulisan seperti dinikmati, maksudnya tulisannya mengalami, seperti mengalami sendiri, pembacanya itu seolah-olah merasakan banget gitu. Iya, yang di sini ini yang namanya eksplorasi, di mana dalam hal ini penulis itu memang harus peka ya. Penulis itu perasaannya itu sebenarnya adalah orang-orang yang halus sebenarnya. Walaupun saya ini judes gitu, promosi saya ini artinya halus. Promosi padahal judesnya ya. Jadi kita bisa mengeksplor karya kita supaya karya kita itu mudah diterima orang dan dinikmati sampai orang itu kemudian membayangkan situasinya itu berdasarkan pengamatan kita pada sesuatu. Kalau kita misalnya menceritakan orang ya, saya mempunyai tulisan yang lagi ngehit di SMA, itu judulnya adalah Sasa Sang Primadona. Karena saya menceritakan tentang seseorang, tentang Sasa ini, maka pelukisan gambaran Sasa itu ya memang saya buat detail tentang bagaimana bentuk tubuhnya, cara berjalannya, warna bajunya, modelnya, gayanya, sepatunya, dan lain-lain. Sehingga pembaca itu terbius untuk ikut membayangkan dan menikmatinya. Kemudian, setelah pelukisan itu terjadi ya, berdasarkan riset yang saya lihat dari seseorang yang bernama Sasa misalnya, itu saya tuangkan, ketika Anda memilih kata atau diksi, maka upayakan bahwa kata ini tepat, tidak terlalu banyak pengulangan. Nah, ini sudah ilmu menulis ya, teknik ini. Kemudian menaruh titik komanya benar, kemudian ada rima atau irama bahasa yang bagus di akhir kalimat, jedahnya jelas, dan lain-lain. Sehingga yang membaca tidak ngos-ngosan misalnya, atau tidak cepat-cepat berhenti karena jedahnya tidak jelas, koma, titik nggak jelas, atau mungkin menuliskannya itu kadang-kadang disambung aja. Nggak jelas ini subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, keterangannya mana. Jadi memang untuk menjadi penulis itu Anda harus telaten dulu ya, harus telaten. SPOK ini kuasai pelan-pelan, titik koma huruf besar itu juga harus pelan-pelan. Jangan sampai Anda terjebak oleh kata-kata nulis ya nulis, iya memang nulis ya nulis. Tapi setelah itu kan ada editing, Anda nulis dulu nggak apa-apa wis. Huruf besar huruf kecil nanti aja diedit dulu. Iya nggak apa-apa. Tapi setelah itu ada editing, dan editing inilah yang nanti menentukan nafas pembaca untuk membaca karya Anda. Berhentinya di mana, titiknya di mana, komanya di mana, sehingga pembaca akan bisa memahami
dan menikmati karya Anda sekaligus mengerti maksud tulisan Anda. Seperti itu. Oke, Bunda. Berarti editing itu akan memberikan efek kepada ruh tulisan kita gitu ya, Bunda ya? Betul, betul. Oke, oke. Kemudian ini ada yang menanyakan, bagaimana agar kisah inspirasi kita itu tidak terkesan menggurui, Bunda? Itu sama, satu lagi, saya sering nulis tapi selalu gagal menulis endingnya. Bagaimana membuat ending yang pas dalam sebuah cerita inspirasi? Nah, 2 pertanyaan itu, Bunda. Oke. Bagaimana supaya cerita tidak terkesan menggurui? Jika Anda melihat quote-quote saya, kalau Anda berteman dengan saya di Facebook, quote saya itu biasanya memakai kata kita. Jadi bukan seolah-olah saya yang menulis kemudian kamu, tidak seperti itu. Tetapi saya cenderung memakai kata kita. Jadi menaruh diri kita ya sebagai orang lain atau orang lain juga sebagai diri kita. Jadi yang sering kata-katakan adalah kita. Dan dalam hal ini kita itu tidak terlalu harus menjadikan tokoh dalam tulisan kita itu selalu baik dan memberi nasihat. Tidak. Saya pun dulu pernah salah. Saya pikir sebuah keidealan manusia itu haruslah manusianya itu yang baik, nggak pernah salah seperti itu. Padahal tadi serongong. Ingat bahwa tokoh kita itu boleh kok manusia yang tidak sempurna. Kenapa? Karena secara natural manusia itu memang tidak sempurna. Seorang tokoh boleh salah. Tidak ada tokoh yang namanya benar aja terus gitu. Seperti polisi, orang polisi saja ada salahnya. Masa tokoh kita tidak boleh salah? Boleh. Ya, sehingga tidak harus selalu ditampilkan baik-baiknya saja. Kadang-kadang ada salahnya. Balik lagi ya, ada jargon waras terus nggak asik gitu. Orang kalau melihat saya itu kayak baik aja seperti itu. Tidak, ada sisi ketidakwarasan dalam diri saya. Justru kalau saya waras terus, itu saya nggak asik. Kenapa? Seperti saya bukan manusia saja. Justru dengan menyadari bahwa ada ketidakwarasan, ada sisi kegilaan, ada sisi kekurangan di diri kita lah yang akhirnya membuat kita diterima bahwa manusia itu boleh salah. Seperti itu. Sehingga tidak menggurui karena kita banyak kurangnya. Oke. Untuk yang endingnya benar? Oh, bagaimana iya. membuat ending tadi? Nah, sekarang gini, saya harus tanya dong pada Anda. Anda ceritanya cerita apa? Kepingin nulis apa? Yang jelas ending kan tergantung pada awal cerita yang Anda buat. Ya endingnya Anda yang harus buat sendiri. Anda mau endingnya happy end. Anda mau endingnya sad end. Anda mau memenangkan yang A, mau menjatuhkan yang B. Terserah, nggak masalah. Atau mau endingnya dibuat twist yang tiba-tiba mengagetkan, yang seperti itu. Boleh, hanya saja jangan ditanyakan pada saya bagaimana cara membuat ending. Kembali saya tanyakan pada Anda, bagaimana cerita Anda? Kan masing-masing cerita pasti mempunyai arah ending yang berbeda. Seperti itu. Ya. Jadi itu tergantung pada penulis bagaimana ingin menutup endingnya. Mau menyenangkan, mau sedih, mau menggantung, mau twist, boleh. Begitu. Terima kasih Mbak Indah. Ya, terima kasih banyak. Itu tadi terkait dengan ending. Berarti kalau ending biasanya ke outline-nya ya, Bunda ya? Iya, betul. Harus ada outline. Makanya gini, Mbak, maaf, saya lupa tadi ya. Kalau kita mempunyai kerangka dulu, kerangka menulis dulu, itu lebih enak. Jadi kalau menentukan ending, itu dari awal ketika kita menulis gitu ya, bab 1, itu nanti begini, introduksinya ini nih, gitu misalnya. Kita buat 3 bab aja. Bab 2, itu isinya konten misalnya. Ini.
Bab 3 nanti endingnya tak buat begini. Nah, jadi gambaran tentang ending itu sebagian orang sudah ada bahkan pada saat awal menulis. Itu lebih mudah. Jadi kita terarah. Oh, nanti arahnya ke sana nih. Tidak melenceng. Hanya saja tidak semua orang suka juga. Kalau saya jarang memakai kerangka. Beda-beda ya orang kesenangannya menulis. Kalau saya itu spontan. Kadang-kadang malah agak meluas sedikit, tetapi garis merahnya, benang merahnya itu masih ada. Dari bab 1 ke bab 2, ke bab 3, ke bab 4, sampai selanjutnya itu masih ada benang merahnya. Saya tahu banget ini, nanti endingnya mau saya apakan ini. Gitu. Sehingga walaupun ada meliuk, melebar, menurun, tetap nanti arahnya pasti, misalnya tokoh A saya buat meninggalnya karena jatuh dari gunung. Nah, seperti itu. Tidak akan lari dari situ. Jadi kalau Anda merasa sulit menentukan ending, tentukanlah di depan. Nanti ceritanya ini seperti apa. Ada kerangkanya. Terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan selanjutnya Bunda. Ini saya milih ya. Tidak semuanya karena beberapa sepertinya sudah include dengan jawaban Bunda beberapa tadi. Di sini bagaimana teknik riset yang efektif? Wah, pertanyaannya teknik riset efektif dalam mendukung langkah kita menulis cerita inspirasi. Ini kayaknya Bu Guru ini. Teknik riset yang efektif. Ini saya perlu tanya dulu nih sama penanyanya juga. Anda mau menulis apa sebenarnya? Bunda Uki nih, Bunda Uki. Oh, Mbak Fauki, Faulisatul Fauki ya? Betul. Ayo, mau menulis apa ini? Kisah inspiratif, Bunda. Oke, kisah inspiratif. Iya. Kisah inspiratif, oke. Yang Kalau bisa, maksudnya yang bukan dari kisah pribadi dari orang lain. Seberapa penting risetnya kita itu kan menentukan nanti model tulisan kita itu enak dibaca atau enggak, terus tidak asal tulis gitu. Baik. Yang namanya riset itu memang banyak macamnya. Kalau saya riset itu biasanya mendalam. Saya memakai deep interview. Ya. Kalau misalnya yang kita ceritakan adalah orang yang kedua. Saya ini orang pertama nih ya, aku. Orang yang kedua itu adalah kamu. Misalnya Mbak Faulisatul Fauqiyah, itu yang mempunyai kisah, yang mempunyai pengalaman. Maka saya akan melihat kehidupan keseharian Anda. Kemudian saya bertanya. Tentu saja pertanyaan saya itu tentang WH question, berhubungan dengan when, kapan terjadinya, who, siapa saja yang ada dalam cerita, ya. Kemudian where, di mana terjadinya cerita itu, why, kenapa, kemudian how, bagaimana. Jadi WH question itu loh Mbak, kalau bahasa Inggris WH question itu harus memenuhi unsurnya. Jadi Anda memang tanya terus seperti itu, deep interview, wawancara mendalam. Setelah Anda mendapatkan datanya semua, baru Anda menuliskan. Dan tentunya di sini ditambahi penokohannya, tidak hanya menanyakan di mana, kapan, siapa, kenapa, bagaimana, tetapi jangan lupa untuk menuliskan tokohnya, kebiasaannya, kemudian sifatnya, dan boleh di sini Anda memakai teori psikologi kalau misalnya Anda tahu. Ya, teori psikologi itu kan gini, masing-masing orang itu kan punya karakter nih. Tokoh kita itu harus orang yang karakternya kuat. Jadi misalnya tukang bubur naik haji. Kita kan pernah lihat sinetron itu ya, tukang bubur naik haji. Nah, yang tukang buburnya itu karakternya seperti apa, kalau marah seperti apa itu kita tahu itu. Marahnya seberapa kita tahu seperti itu. Kemudian satu lagi aja haji, siapa itu yang nyinyir, yang suka marah aja sama tetangga-tetangganya. Kita juga tahu itu karakternya orang nyinyir itu kalau marah itu seperti apa. Atau mungkin ada kadang-kadang orang diam, itu kalau marah itu kan meledaknya itu setengah mati ya, tiba-tiba mengagetkan seperti itu. Itu juga unsur psikologi loh. Jadi kita melihat tokohnya itu penuh, tidak hanya dari penampilannya,
jilbabnya warna apa, bajunya kembang-kembang, ada karetnya di lengannya misalnya, kemudian ada bolong sedikit di sarungnya misalnya, loh itu bisa jadi cerita loh ya itu ya. Kemudian sifatnya seperti itu. Jadi karakternya ini dilukiskan mendalam melalui riset, yang risetnya itu boleh Anda ambil dari deep interview, dari pengamatan ya, bisa seperti itu, atau cara-cara yang lain. Mewawancarai tidak harus orang kedua, mewawancarai temannya, itu gimana sih? Gitu itu kan bisa. Jadi yang diwawancarai tidak harus orang keduanya, orang yang ada di sebelah-sebelah untuk membentuk sebuah keutuhan cerita. Terima kasih, Bunda. Oke, baik. Terkait dengan waktu, Kak Anita, ini ada pertanyaan tapi bisa dijawab dengan cepat atau langsung kita tutup aja? Tidak apa-apa, silakan. Saya Ya, tidak akan oke, mengecewakan Anda, saya oke kok. Oke, tersisa 2 pertanyaan. Yang insya Allah pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban yang rumit. Pertanyaan terakhir yang pertama, bagaimana memasukkan ruh agar tulisan itu seolah-olah benar-benar hidup dan dinikmati pembaca, ruhnya kerasa gitu ya Bunda. Ini setelah jam terbang tinggi kayaknya butuhnya ya Bunda ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau menulis novel, apakah setiap bab itu harus diberi judul atau tidak? Kayaknya nanti dijelaskan sekilas pendek saja. Kemudian apakah setiap endingnya harus selesai atau boleh menggantung gitu Bunda. Tadi bagaimana ruhnya, kemudian kalau novel bolehkah setiap bab itu atau part itu dikasih judul atau enggak? Yang ketiga, ending dalam setiap partnya itu harus selesai atau boleh menggantung. Itu pertanyaan dari Bunda Yeti sama Bunda Alfi. Terima kasih Bunda, silahkan. Ya, terima kasih. Kalau kita ingin memberikan ruh pada tulisan kita, itu yang jelas ruh tulisan kita ini sebenarnya berhubungan dengan kepekaan kita dalam menceritakan tokoh, ya. Ada konsistensi bagaimana kita mengatur karakter masing-masing tokoh ini untuk tidak goyang, seperti itu. Kemudian ini juga ditentukan oleh kepiawaian kita memang ya, melukiskan apa yang terjadi dalam peristiwa yang kita lukiskan di dalam cerita. On and on, terus, lancar, dan menyeret pembaca untuk fokus pada tulisan. Yang ini tidak bisa dijelaskan, karena ini butuh jam terbang. Ini butuh latihan. Tidak saja produktif loh ya, latihannya ini tidak saja menulis. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, yang sering Anda lupa adalah Anda itu akan bisa menulis, Anda itu akan piawai menulis kalau Anda mempunyai modal. Modal menulis itu apa? Modal menulis itu adalah membaca. Anda jangan mimpi menjadi penulis yang bagus kalau Anda tidak pernah banyak membaca. Coba sekarang Anda silakan tanya deh pada masing-masing diri Anda. Mulai Anda SD mengenal tulisan sampai Anda sekarang umur 40, 50. Berapa banyak bukukah yang telah Anda baca? Nah, bacaan Anda itu adalah tabungan intelektual Anda yang nanti menjadi modal bagi Anda untuk menulis. Gak peduli bacaannya apa. Mau novel zaman dahulu, mau cerita anak-anak, mau koran, mau puisinya teman, surat cinta pacar, bahkan surat cerai, itu dituangkan dalam sebuah tulisan itu menjadi perbendaharaan kata Anda untuk menulis. Beli majalah bekas, loh itu harus Anda perkaya. Bacalah apa saja, karena jika Anda sudah membaca karya orang lain, maka akan ada kepekaan, yang kepekaan itu nantinya menjadi modal Anda untuk menulis, sehingga tulisan Anda itu muncul ruhnya. Ada ciri khasnya, seperti itu. Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua tentang novel. Apakah setiap bab novel perlu dikasih judul? Terserah. Saya banyak membaca novel,
Ada yang tidak ada judulnya di setiap babnya, ada yang hanya bab 1 gitu aja. Ya. Novel-novel dari luar negeri biasanya hanya tertulis chapter 1 gitu, tidak ada judulnya. Tetapi kalau misalnya dikasih judul kayak Menunggumu di Maldives, mungkin kalau misalnya Anda punya ya, Menunggumu di Maldives, ini ada judulnya masing-masing. Endingnya harus seperti apa? Ending boleh menggantung, boleh selesai. Tapi selesainya dalam hal ini, selesai untuk berlanjut tanpa meniadakan benang merah. Jadi selesai tapi membuka ke bab selanjutnya ini masih ada hubungannya. Karena itu di sini Anda harus mempunyai manajemen cerita yang membuat orang selalu penasaran untuk terus membaca. Jadi jangan dihabis-habiskan. Gitu. Jadi buat orang penasaran untuk menuju yang berikutnya. Pengetahuan tentang ini saudara-saudara, saya dapat bukan dari mana-mana. Jadi awal sebelum saya menulis pun saya tahunya dari mana? Dari buku-buku bacaan yang saya baca. Jadi sebenarnya menjadi penulis itu modalnya adalah pada bacaan Anda, pada kebiasaan Anda membaca. Kalau saya boleh hitung nih, saya belum terlalu banyak loh baca. Selama saya kenal buku sampai sekarang saya baca antara 2.000 sampai 3.000 buku. Saya baca 2.000 sampai 3.000 buku. Untuk novel yang ya, untuk novel yang romantis, karena saya pecinta romantis ya, makanya Menunggumu di Maldives itu sangat romantis. Itu riset saya 1 tahun. Kemudian untuk buku novel romantisnya yang saya baca sekitar 350. Saya mempunyai novel sekitar 250 yang isinya cinta-cintaan melulu. Benar itu. Dan itu menjadi modal ini, intelektual saya untuk melukiskan tentang novel percintaan. Seperti itu. Sudah, Mbak. Seperti itu yang saya berikan. Oke, terima kasih Bunda. Luar biasa materinya. Ada yang mau disampaikan, Mbak Dewi? Salam Amiruddin mungkin. Saya mengundang Anda untuk memberikan kesan. Ada Mbak Ria, Mbak Dwi Kusumoningsih, ini yang kelihatan Pak Muhammad Arafa Pasar, Mas Ervan dari Semarang. Siapa lagi nih yang wajahnya masih kelihatan seger-seger? Mbak Penny Setiawati, Bu Dwi Kusumoningsih, Mbak Ria ada di mana ini? Monggo kalau mau memberikan kesan. Silakan Bunda. Monggo yang saya sediakan kesan. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam. Waduh, keren sekali Bu. Enggak. Ikut bangga. Terima kasih. Lagi. Terima kasih. Sukses terus ya Bu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti Mbak. Jangan lupa teman-teman beli buku Bu Anita yang Mutiara Berserak sama di Maldives. Wah, keren banget deh pokoknya. Ya. Tersisa 20-20. Kalau memang mau pesan silakan. Jadi ada Maldives 20 buah, ada Mutiara Berserak 20 buah. Maldivesnya laku hampir 1.000, tersisa 20 itu. Mutiara Berserak sudah laku 500 buah. Maaf, tersisa 20, berarti 480 Mutiara Berserak. Monggo kalau mau order silakan, nanti bisa WA saya. Melalui Messenger juga bisa. Terima kasih banyak. Saya berharap apa yang saya berikan malam ini benar-benar menjadi ilmu yang barokah untuk teman-teman. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang mungkin membuat teman-teman kurang berkenan. Saya orangnya memang begini ya, ceplas-ceplos gitu. Bahkan Mbak Indah itu tadi juga sudah saya omeli, dulu-dulu udah saya omeli gitu. Jadi kalau misalnya ada kurang lebihnya dalam kata-kata saya yang menyinggung hati,
Saya mohon maaf. Jangan segan untuk mengundang saya apabila ada acara lain, Ibu-ibu guru, misalnya ada di kota tertentu, di Balikpapan, di Banjarmasin, di mana-mana ada MGMP yang ingin mengundang saya. Monggo, saya bersedia untuk membantu. Terima kasih. Bunda, apakah membuka kelas menulis? Siapa ini yang tanya? Ini operator, Bunda. Yang membuka kelas menulis itu kan Mbak Ida itu ya, Mbak Ida Prasuti. Saya itu nanti nunggu Saya segmen. manajernya, manajernya gitu. Kak Anita. Iya boleh ya, suatu saat mungkin perlu kita wujudkan yang seperti itu. Terima kasih sekali, semoga ini menggugah keinginan saya untuk lebih banyak berbagi. Saya senang, Bu. Amin. Tapi saya saat ini masih sibuk. Tapi nanti suatu saat pasti akan saya lakukan. Ada yang mau disampaikan, Octavia Ria? Dari Bali, saya lihat dari Banjarmasin, dari Denpasar. Kak Ria mau daftar ikut kelasnya Bunda Anita, saya aja belum bisa. Ngantrinya lama ini. Kak Ria yang atas, ada Kak Ria yang di bawah, Octavia Ria dari Denpasar. Silakan disampaikan. Ada Kak Octavia Ria. Mohon beri semangat kepada teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertama kali ikut seminar tante saya. Saya keponakannya yang dari Denpasar. Ya, pertama kali ikut. Barakallah fi umrik, katanya lagi ulang tahun, Kakak. Oh iya, terima kasih banyak. Iya. Salam untuk Silakan semuanya, dilanjutkan. salam kenal. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Ya, terima kasih banyak. Hari ini saya nggak ngedate sama suami saya, hari ini ngedate sama tante dan teman-teman yang baru. Terima kasih banget untuk kisah inspiratifnya, untuk ilmunya. Terima kasih banyak. Insya Allah. Spesial malam ini. Ya, nanti saya mau belajar menulis. Insya Allah. Salam untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak kepada Kak Anita bersama teman-teman, sahabat-sahabat yang mau bergabung di sini. Sahabat-sahabatnya Kak Anita, senang sekali bisa bergabung di seminar KSPM Publisher. Kemudian untuk teman-teman challenge 30 hari menulis, mohon doanya Bunda dan sahabat-sahabat semua. Besok pagi adalah hari pertama challenge 30 hari menulis kisah inspirasi. Selamat berjuang untuk teman-teman semua. Untuk hari pertama besok semoga luar biasa dan berlanjut sampai 30 hari ke depan. Dengan jumlah peserta 90 orang sebenarnya Bunda. Doakan 90 orang itu sukses semuanya. Ya, keren sekali. Alhamdulillah. Semoga Mas Ervan nutup 30 hari. Amin. Oke, sekali Kak Anita Kursasi sukses, semakin sukses dengan karya-karyanya. Kemudian sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat penulis, insya Allah semakin baik Indonesia dengan banyaknya lahir para penulis-penulis yang hebat yang menyampaikan inspirasi-inspirasinya. Insya Allah. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan malam hari yang luar biasa ini. Sebelumnya kami minta maaf karena tadi sempat ada beberapa gangguan-gangguan di awal-awal tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga setelah pertemuan ini kita masih berlanjut dengan pertemuan-pertemuan bermanfaat dengan seminar-seminar kelas menulis di perjumpaan yang selanjutnya. Begitu enggak Kak Anita? Ya, foto bersama dulu Mbak. Oke. Kak Ria bisa minta tolong? Pose dong, Kak Dewi Salam Amiruddin kelihatan kepalanya saja sedikit, jadi harus kelihatan banyak biar rame nih. Ada Mbak Penny, semuanya silakan. Saya sudah siap cantik. Oke, Kak Ria? Bentar ya, saya. Oke, siap. Anita dulu satu. Bentar. Bentar saya siapkan dulu ininya. Sebentar ya. Bentar. Nggak siap.
Sebentar ya. Disiapkan dulu ini. Oke. Sahabat-sahabat mungkin yang belum bergabung dengan FB kanal semua bisa menulis. Bisa bergabung untuk memberi masukan. Senyum. Oke, sudah Karya? Baru 1. Baru 1, oke. Masih berapa nih? 100. Bentar ya. Udah pakai cibi-cibi. Smile, senyum termanis. Malam minggu bersama Kak Anita dan para sahabat. Dan banyak yang KSPM belum keluar Publisher. nih nomornya. Oh, videonya bisa minta izin dibuka dulu untuk foto bersama gitu ya Kak ya? Fotonya, dibuka dulu. Iya, silakan untuk teman-teman sahabat yang belum buka videonya bisa dibuka. Kemudian saya mengingatkan sekali lagi untuk presensi yang sudah di-share tadi bisa diisi. Salah satunya untuk pembuatan sertifikat menulis kita malam hari ini. Halaman kedua sekarang. Yang belum bergabung dengan challenge 30 hari Halaman menulis. kedua. Oke. Yang belum bergabung mungkin ada yang berkeinginan ikut challenge 30 hari menulis minimal 100 kata. Bisa ditunggu sampai pukul 12 malam nanti. Kesempatan untuk semuanya. Banyak newbie-nya, banyak semangatnya insya Allah. Berapanya ya pesertanya malam ini? Gimana Bunda? Pesertanya berapa orang malam ini? Malam ini untuk seminar tadi yang pertama sekitar 75. Banyak. Hampir 80. Ya, yang sekarang ada 62. Terima kasih. Vibrasinya luar biasa. Sudah. Sudah Oke. Terima kasih banyak Karya. Terima kasih banyak Anita. Mohon maaf atas banyak kekurangan, atas ilmu yang disampaikan. Bersyukur sekali untuk masukan dan saran dari senior-senior. Untuk teman-teman KSPM kami sangat tunggu dan sangat bahagia untuk bisa banyak masukan-masukan untuk kami. Terima kasih banyak. Mungkin ini saja untuk pertemuan kita malam ini dan bukan pertemuan terakhir. Semoga nanti berkelanjutan pada pertemuan manfaat yang di kesempatan yang lainnya insya Allah. Dari saya mohon maaf atas nama KSPM Publisher dan teman-teman penulis Peduli Indonesia, kemudian panitia dan lain sebagainya. Semoga teman-teman semakin bersemangat untuk menulis kisah inspirasi dari apa yang disampaikan oleh materi kita malam ini. Sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kenal, salam semangat. Semoga berkelanjutan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.